bersama saya Nike dan Saya Marce. Saya Devi. kembali lagi di channel kita The Lost Child ya. FYI aja sih. Oke. Ya, siapa tahu ada yang belum subscribe nonton gitu kan, di subscribe. Karena subscribe itu gratis. Bingung. Tidak bayar. Ya, oke. Jadi teman-teman, aku pernah mendengar ada statement yang mengatakan jatuh cinta itu nggak salah. Yang menjadi permasalahan itu kepada siapa kita jatuh cinta. Yes. Ya, jadi ngomong-ngomong soal statement ini, ya kita akan membahas tentang cinta. Wow. Boleh. Bisa dibilang seperti itu ya, Ya. tentang cinta. Ya. Kisah cinta, asmara. Nggak pakai Asmaranya Kak Titus. nggak dong Oh, kak. enggak ya. Saya tidak punya Oh, tidak punya. Asmara loh. kisah asmara. Kasmaran aja. Jadi oke, balik ya. Jadi kita mau membahas salah satu kisah dari dalam Alkitab, ya kan? Mm-mm. Dalam Alkitab tentang Simpson. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar, ya pastilah ya. Ceritanya Simpson Delila. Ya, Di sekolah minggu, Anda pernah sekolah minggu? Syukurlah, berarti Anda Sama dengan Kak Titus. semoga di sekolah minggu Anda pernah dibahas kisah tentang Simpson dan Simpson Delila. Betapa kuatnya Simpson, apa yang telah dilakukan Simpson, dan ternyata apa? Simpson juga manusia. Dia takluk kepada wanita. Wanita mencinta. Oke, lebih lanjut kita mau bahas mengenai dari Alkitab ya. Bisa Kak Marce coba bisa bagikan ke teman-teman mungkin di mana tentang kisah Simpson ini di dalam Alkitab ya. Oke, pastinya dalam Alkitab ya. Ya, teman-teman, kisah tentang Simpson ini bisa kita baca ya, kalau ada kesempatan dibaca dalam Alkitab Hakim-Hakim pasal yang ke sekitar 13-an, 13 dan seterusnya ya. Itu kisah tentang perjalanan cintanya Simpson ya, Simpson. Nah, di situ Simpson ini adalah seorang yang memang sudah ditentukan Tuhan sebagai nasarnya Allah. Bagaimana nasar Allah itu artinya utusannya Allah, seperti itu. Nah, dia ini berasal dari bangsa Israel ya. Nah, tapi kalau waktu itu kan bangsa Israel adalah bangsa yang memang pilihan Tuhan, dan ketika mau mencari pasangan pun harus dengan sesama bangsa Israel. Sesama bangsa ya, bukan sesama jenis. Sesama bangsa. Jadi bangsa Israel ini kalau mau cari pasangan harus sesama bangsa Israel. Tapi kenyataannya ternyata Simpson dia ini jatuh cinta. Jatuh cinta itu tidak salah ya tadi ya dibilang ya. Nah, dia jatuh cinta, tapi jatuh cintanya sama dengan bangsa yang lain Di luar bangsa Israel ya. Jadi dia jatuh cinta sama orang Filistin, di mana orang Filistin pada waktu itu adalah mereka itu bermusuhan dengan bangsa Israel. Jadi karena seterunya mereka saling ini ya, jadi tidak boleh. Tapi ternyata Simpson ini mengambil cewek ini dari bangsa Filistin. Walaupun kalau kita baca sudah ditentang oleh orang tuanya. Tua, iya. Nggak ditentang sih, orang tuanya hanya bertanya apakah tidak ada gadis atau seorang perempuan pun dari bangsa kita, Israel ya, bangsa Israel yang kamu sukai. Oke. Nah, tidak ada. Ya, jadi ternyata Simpson ini mengambil dari bangsa lain, tapi pada ending ceritanya tidak bahagia juga. Kenapa? Karena ayah dari perempuan yang dicintai oleh Simpson ini pada waktu itu Simpson lagi keluar nih, ternyata dikasihlah istrinya Simpson ini ke temannya Simpson. Nah, waktu Simpsonnya balik ya pasti kecewa ya. Kecewa. Jadi dia semakin marah, semakin benci dengan bangsa Filistin, ditambah dengan peristiwa ini. Kemudian perjalanan Simpson dilanjut iya, ternyata dengan
Jatuh cinta lagi juga Delila. dia, jatuh cinta juga dia, jatuh cinta lagi maksudnya. Jatuh cinta lagi. Heeh, tapi jatuh cintanya masih tetap sama ternyata, sama Masih bangsa Filistin juga. oke. Di luar Nah, bangsa di luar bangsa Israel. Tapi kalau di Israel. Alkitab mencatat lembah Sorek. Lembah Ya. Sorek itu kalau kita baca penafsirannya itu perbatasan antara bangsa Israel dan juga bangsa Filistin. Iya. Oke. Nah, ternyata kan kalau kita baca selanjutnya itu si Delila ini dimanfaatkan atau dijadikan sebagai mata-mata Iya. oleh raja-raja di Filistin. Iya. Jadi Ah. ceritanya gini teman-teman, apa namanya? Karena pada waktu itu Simpson ini kan dari bangsa Israel dan dia itu punya kekuatan yang luar biasa, di mana bangsa Filistin ini tidak bisa mengalahkan bangsa Israel karena kekuatannya Simpson. Jadi mereka penasaran nih, kok bisa ya kita nggak bisa mengalahkan Simpson. Nah pada akhirnya kebetulan si Delila ini berpacaran jadian atau Simpson jatuh cinta sama Delila. Mereka ambil kesempatan ini membujuk Delila dengan memberikan uang supaya mencari tahu apa sih yang menjadi kekuatannya Simpson gitu. Berarti Simpson di sini dihianati oleh Delila, Iya. wanita yang dia cintai. Berarti kalau dari sini kan kita bisa lihat bahwa seperti yang tadi dibilang oleh Nike, kalau kita jatuh cinta itu nggak salah, tapi kepada siapa kita jatuh cinta itu yang terjadi permasalahan. Kalau kayak dari Simpson ini dia berarti sudah jatuh cintanya aja sudah salah ya, jatuh cinta kepada siapanya aja sudah salah. Dari luar luar bangsanya. Dan memang kenyataannya memang benar ya, ternyata perempuan yang ada di sampingnya ini ternyata mengkhianati. Berarti ujung-ujungnya agak kurang bagus gitu ya. Akhirnya dia kehilangan kekuatannya dia demi wanita yang dia cintai. Dengan tulus, padahal wanita itu mengkhianati dia. Berarti hati-hati kalau mencintai seseorang yang belum terlalu dikenal. Jadi intinya ya kan? Jatuh cinta itu kita harus kenal dulu ya, jangan seperti Simpson. Mungkin jatuh cinta pada pandangan pertama. Nah, kayak kalau dari saudari Nike ini dia punya satu cerita tentang nggak cerita sih sebenarnya ya Kak. Maksudnya lebih ke pandangan. Menurut aku tuh kalau jatuh cinta pada pandangan pertama itu kayaknya enggak menurut ini berbicara personal ya, pendapat pribadi ya. Jadi disclaimer jadi kalau jatuh cinta pada pandangan pertama itu kayaknya enggak deh, karena kita kan bicara soal cinta itu enggak murahan, enggak asal-asal ya kan. Jadi menurutku kalau pada pandangan pertama itu lebih ke rasa kagum, senang, suka, sama kayak kita lihat artis ya kan, suka, wah kagum dia ini ya. Jadi apa yang terlihat di mata, karena kan judulnya aja pandangan, iya kan, pandangan. Jadi kalau jatuh cinta kayaknya rasanya mungkin terlalu dalam kali ya. Jadi itu menurut personal aku kayaknya enggak, tapi kalau kagum atau ini mungkin iya pada pandangan pertama. Nah terus berarti kan Nike ini agak kurang setuju dengan statement jatuh cinta pada pandangan pertama. Lebih kepada rasa suka dan kagum. Berarti untuk bisa sampai di tahap jatuh cinta itu apa dong yang dilakukan? Kalau tahap jatuh cinta sendiri kan sampai detik ini kan maksudnya ya kan kita mengarah ya kan, belum bisa bilang jatuh cinta ya. mengarah karena kan kalau misalnya gini, kita ambil contoh deh yang deket ya Kak. Saya kan ada aku udah sama Kak Titus ya kan. Aku suka nih sama Kak Titus, yang tadi kita bilang ya, pandangan pertama aku udah senang nih, wah Kak Titus
dari sifatnya atau apanya baik gitu kan ya. Baik Kak. Kalem gitu. Kalem, Ya. lemah lembut. Oh. Sangat. Jadi misalnya gitu kan, aku senang, aku suka, wah aku pengen apalagi Kenal. lawan jenis dong ya kan pasti oh aku pengen nih lebih dekat mengenal lebih dekat lebih dalam sama Kak Titus, pengen tahu apakah dia bisa atau apakah dia salah satu kriteria lelaki yang aku pengen Oke. dia jadi pendamping hidup. Nah itu ya kita bicara kan tadi karena soal cinta ya Kak, Ya, dan contohnya berarti pasti ujung-ujungnya adalah sebuah pernikahan. ya Yes. oke berat ya. Ya udah belakangan aja. Nah jadi otomatis aku kan akan berinisiatif oh aku mau kenal ya karena aku udah tahu Kak Titus, tahu itu aku cukup tahu oh ini Kak Titus orangnya baik, tapi kan kita nggak bisa langsung ngejudge dari apa yang kita lihat di luar lagi, maksudnya di luar aja gitu loh, jadi kita harus kenal. Nah kalau aku sendiri bagaimana aku bisa tahu aku akan melanjutkan pengenalanku terhadap seseorang, aku akan ngajak dia ngobrol itu nggak cuma 1 atau 2 kali ya. Dan maksudnya pertama masalah waktu, maksudnya nggak cuma 1-2 kali, aku pasti akan kayak ada kesempatan aku akan cari pembahasan. Nah untuk pembahasannya sendiri nggak cuma yang basa-basi doang yang kayak lagi apa Kak, misalnya kalau ngechat ya. Udah makan belum? Dan maksudnya aku nggak menyarankan lewat chat sih sebenarnya, karena kalau di chat itu kita nggak bisa lihat bagaimana ekspresi dia saat bercerita dengan kita, bagaimana respon dia saat mendengarkan cerita kita. Nah itu yang penting sih menurutku. Nah kalau misalnya aku yaitu 1-2 lebih dari 2 kali ngobrol, dan pembahasannya pun ya kalau bisa untuk di umur-umur 20-an ke atas mungkin harusnya pembahasannya nggak Sudah yang berbobot lah ya. ya Jangan. nggak ya maksudnya ya walaupun ada candaan tapi setidaknya pembahasannya yang lebih inilah ya lebih luas lebih ke arah depan. Nah dari situ aku baru bisa tentukan bahwa oh dia maksudnya aku kayaknya pengen melanjutkan pengenalanku sama Kak Titus lebih lanjut, ya itu baru mengarah ke arah Jatuh cinta. ya Oke. mengarah ke arah jatuh cinta. Walaupun Oke. aku nggak bisa bilang saat itu wah aku jatuh cinta udah sama Kak Titus saat aku ngobrol sama dia, enggak, lagi-lagi nggak secepat itu karena jatuh cinta itu prosesnya lama, dan bahkan orang yang sudah mau mengambil keputusan pun untuk mengarah ke pernikahan ya Kak, itu tuh kayaknya bener-bener belum tentu yang dia kayak jatuh cinta banget gitu. Gimana dengan pengantin baru? Ya kan Pengantin kalau baru kalau bagaimana? cinta banget itu kan kayaknya bener-bener sudah Cinta mati. Cinta mati. tapi kan kalau sama Tuhan ya kan sampai maut memisahkan. Benar. Kata Sama Tuhan firman saja. Tuhan. Bukan, maksudnya Oh. kata firman Tuhan. Oh, kata. Kayak gitu. Nah, berarti kan kalau pengenalan itu mungkin di zaman sekarang ini banyak orang yang nyebutnya istilah PDKT kali ya. Pendekatan. Nah, pendekatan. Terus kan ada yang sampai supaya lebih jelas sih. Kadang kan ada tuh orang-orang yang pengen jelas nih statusnya. Jadilah mereka berpacaran. Padahal PDKT ataupun pacaran, hal yang dilakukan adalah tetap sama, saling mengenal satu sama lain. Nah, kalau dari Kak Marce sendiri kemarin butuh waktu mengenalnya berapa lama sampai ke jadi suami istri gitu Aduh, kan? kayaknya ini kembali ke aku ya. Ya harus. Kan Waduh, kakak yang udah berpengalaman loh. Benar. Sudah jadi. ini yang mana? Oh, Cintanya yang sudah sampai. Oke. ya, saya hampir sama dengan Denike ya. Kalau jatuh cinta itu tidak langsung ya, tidak langsung. Tapi kalau cinta mungkin iya ya. Nah, kalau soal berbicara waktu, saya orangnya karena memang ini ya, jadi lebih entah waktu itu berapa lama itu kan tidak menjamin juga. Ketika mau bertahun-tahun tapi dalam perjalanannya tidak fokus dan akhirnya ya hanya sekedar jadi pacaran, jadi status seperti itu. Terus Tapi putus. iya. Tapi ada juga yang waktunya singkat tapi kalau dipergunakan dengan baik. Baik. Pengenalannya juga oke nanti di situ. Jadi kalau saya secara pribadi sama suami saya Asik. Sama suami saya.
FYI Itu dengan suaminya. enggak, kalau soal mau butuh waktu panjang sih enggak. Kami karena mungkin berpengaruh dengan usia juga ya, tapi bukan berarti gara-gara usia terus menikah, enggak. Tapi usia kami menentukan bagaimana pemikiran kami sudah tidak lagi mau bersantai-santai dalam berpacaran, tapi dengan waktu singkat yang kami punya itu kami memang pergunakan bagaimana nih ke depannya seperti Saling itu. mengenal, lebih Daripada banyak ya obrolannya saling mengenal satu sama lain, quality Heeh. time Iya. gitu ya. Kira-kira apa yang mau dilakukan ke depannya. Jadi nggak cuman yang pacaran lama-lama nggak tahu nih ujung-ujungnya mau dibawa kemana, mau dibawa. Jadi ya kalau kami berdua sih enggak lama sih. Berapa Kak? Setahun? Cuma Beberapa bulan, hitungan bulan ya. Kalau dari kenal Pendekatan sampai lah pokoknya. kenal dari kenal. sampai mau menikahnya Menikah. itu cuma 1,5 tahun ya. Lumayan, Ya, lumayan. itu Tapi sudah punya- cukup. Itu pengenalannya aja, maksudnya rencananya. Tapi kalau untuk mau bilang rencana mau nikahnya sebenarnya enggak sampai kami baru kenal berapa bulan sudah punya kerinduan mau nikah. Oke. Tapi itu Kok ya jadi kami yang dibahas sih? Kok Tapi jadi lagi-lagi ya teman-teman, bukan karena usia. Heeh. Jangan menikah karena usia. Iya Bu. betul. Ya, Tapi jangan menikah karena paksaan orang tua. Tapi menikahlah karena kamu sudah siap. yes. Tapi banyak yang bilang aku belum siap menikah. Ya nggak akan pernah siap. Siap. Sudahlah. Ya itu kembali ke personalnya Benar. orang ya. Kan kita nggak bisa tahu. Tapi ya itu yang tadi dibilang. Tapi jangan sampai kamu menikah karena kamu dikejar usia. Jangan Hmm. sampai salah memilih. Mm-mm. Karena misalnya sudah dikejar usia, sembarangan aja diterima, dan kemudian nanti kan endingnya yang bagaimana kita masih belum tahu. Jadi kita harus berhati-hati dari awal dalam Memilih kepada siapa kita memberikan cinta. Ya, Yes. kalau jatuh cinta tuh kayaknya ini ya kayak jatuh terus cintanya nggak. benar. Heeh. Konotasinya jatuh itu agak kurang bagus Iya. ya. Jatuh itu pasti namanya ke bawah. Bawah. Jadi Bukan jatuh ke kepada atas. kepada siapa kita memilih untuk memberikan cinta yang ada dari hati kita yang menjadi pasangan hidup kita. Iya, karena sayang, cinta itu tulus. Jadi harus berikan kepada orang yang tulus juga mencintai kita. Jadi kalau kalian masih pengen yang namanya pacaran buat senang-senang, disarankan untuk jangan terlalu cinta. Ya, jangan bucin-bucin amat lah. Ya, itu kalau yang maksudnya pacaran masih yang mikirnya cuma pacaran buat happy-happy Iya, ya, lagi-lagi. masih belum jelas ini uh-uh. tujuan mau dibawa kemana. Itu ya, Lebih guys. baik banyakin teman dulu daripada ada pacar satu putus, cari lagi, putus lagi. Itu pengalaman siapa itu? Pernah punya teman yang kayak gitu ya, Kak? Agak susah. Ya. Oke, jadi dari kisah Alkitab tadi ya, Kak, saya tentang Kisahnya Simpson ya. Yaitu kita maksudnya dia sudah memberikan cintanya, maksudnya ibaratnya dia udah jatuh cinta sama si Delila. Delila. Ternyata Delilanya Mengkhianati dia. Berarti dia salah. Maksudnya kalau ya kita maksudnya ini dari pandangan kita ya, dia memilih orang yang salah, ya orang kan? yang kurang Dari tepat. kepercayaannya aja udah salah ya. Nah, Walaupun karena- dia udah dikasih warning loh sama orang Ya, tuanya. Itu kan betul. bentuk peringatan buat dia. Sebenarnya nggak ada kah yang di dalam bangsa kita aja gitu kan. dan Dia- dia tidak mengindahkan peringatan orang Orang tuanya, tua. dan pada akhirnya hasilnya kurang menyenangkan. Ya, jadi sebenarnya warning itu ada dalam diri kita juga ya, atau mungkin dari lingkungan teman-teman kita kalau kita punya teman. Karena cinta itu buta, jadi kita butuh satu sosok dari pihak ketiga untuk mengingatkan kita. Pihak ketiga bukan orang ketiga ya. Betul. Teman, sahabat, orang tua, siapapun. Ya, oke, jadi mungkin video kita kali ini pembahasannya cukup sampai sini ya. Di next video mungkin nggak akan jauh-jauh kali ya, Kak, mungkin bahasannya mungkin bisa jadi. Jadi buat teman-teman yang mau nunggu video kita selanjutnya, jangan lupa diaktifin notifikasinya
Dan kalau mau request kita mau bahas tentang apa, boleh deh di komen di bawah ya. Dan jangan lupa di like video ini dan di share ke teman-teman kalian semua supaya bisa jadi berkat. Oke, sampai jumpa semuanya. Bye bye.